Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari kedua ini kita masih melaksanakan aktivitas yang tentunya sangat berkontribusi positif untuk kita semua. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua Pembina beserta jajaran, Bapak Rektor UHAMKA yang bersama kita hadir pada hari ini, Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta diskusi buku ensiklopedia kedua Buya Hamka, yang alhamdulillah kita mendapatkan penghormatan dari UHAMKA untuk dibedah di sini. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, pada hari ini telah hadir di hadapan kita dua orang narasumber, sama sahabat saya. Ya, saya sehari-hari kita panggil Bung Pram ya. Bapak Dr. Pramono, dosen Fakultas Sejarah dan Sastra, ya, Universitas Andalas. Kemudian Bapak Rifma Gulam Zaljat, SAG-MSI, ya, dari Pusat Studi Buya Hamka, Jakarta. Mudah-mudahan dua narasumber kita hari ini bisa merepresentasikan pemikiran-pemikiran Buya Hamka, yang tadi juga sudah disampaikan beberapa hal penting oleh Profesor Amin Abdullah, yang tentunya di luar itu sangat banyak lagi yang harus kita ambil, yang kita baca, yang kita pelajari dari pemikiran-pemikiran Hamka. Saya kira ensiklopedia Hamka tidak akan terputus ya. Hari ini baru jilid 2. Mungkin nanti akan ada jilid 3, jilid 4, dan selanjutnya. Seperti tafsirnya Buya Hamka. Ada jilid 1, jilid 2, dan seterusnya. Tidak sedikit yang ditulis oleh Hamka dan tidak sedikit juga orang menulis tentang Hamka. Begitulah kekayaan pemikiran dari Hamka yang juga tidak kalah juga dengan para ulama yang menulis di kitab-kitab turas tempo dulu. Saya kira ini sebuah kebanggaan bagi kita dan kita akan mengupasnya pada hari ini. Tentunya ini juga sebagai pengantar yang saya kira tidak akan selesai dibicarakan pada forum yang terhormat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita punya waktu lebih kurang 1 jam 10 menit yang insya Allah nanti akan kita bagi sesinya, satu nanti pemantik kali ya, beberapa menit dari narasumber kita, dan kita akan adakan tanya jawab sekitar 20 sampai 25 menit. Nah, untuk pertama mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Pramono. Beliau selain dosen di Universitas Andalas, beliau juga peneliti. Ini persisnya filolog ya. Kalau Bapak Ibu mau tahu naskah-naskah di Sumatera Barat, nah ini ahlinya nih, Pak Pramono ini. Pak Pramono, Pak Pram sudah membuat satu Minangkabau Corner ya di UNAN. Jadi bukan ada di UIN itu, tapi di UNAN itu, naskah-naskah, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama di Sumatera Barat, yang punya itu Bung Pram ini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau cari apa saja tentang naskah-naskah kuno, ada di Bung Pram ini. Nah, mudah-mudahan beliau juga salah satu yang menggeluti pemikiran-pemikiran Hamka, dan kita akan dengar nanti Bung Pram ya. Kemudian nanti juga Mas Rifma ya. Nanti akan mengupas karena sudah konsen membahas tentang Hamka. Pertama saya beri waktu dulu kepada Bung Pram 25 menit. Terima kasih. Terima kasih Dr. Abrar.
rekan saya di Padang, ketemunya di sini malah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Pak Rektor, Pak Gus Pardi Gaus, Bapak Ibu pimpinan perguruan Tawalib, dan tentu rombongan dari Jakarta, dari UHAMKA dan Pusat Studi Buya Hamka. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang saya banggakan adik-adik santri di perguruan Hamka, Tawalib. Satu kebanggaan bagi saya bisa datang ke sini, Pak. Saya kebetulan disertasi saya itu tentang salah satu karya dari Injik Rasul, Haji Karim Amrullah. Beliau menulis satu syair yang sangat menarik, Irsyad Al-Awam, syair yang cukup panjang, itu tentang bagaimana secara bagus dan indah beliau itu mengkritik praktik perayaan Maulid Nabi yang dilakukan oleh para kaum tarekat pada masa itu. Syair ini ditulis setelah beliau membuat buku yang sangat serius tentang kritik beliau juga tentang praktik Maulid Nabi di Minangkabau. Tapi beliau sadar bahwa buku yang sangat serius ini justru tidak bisa menyentuh di level yang dimaksudkan kritik itu. Maka beliau berusaha untuk membuat satu syair yang cukup panjang untuk mengkritik praktik yang dianggapnya tidak benar pada masa itu. Apa yang dikatakan oleh Prof. Amin, jika Prof. Amin ingin menyatukan Injik Rasul dengan Hamka sebagai satu kesatuan, saya justru ingin melihatnya menjadi tiga. Trio Amrullah, kakeknya dari golongan kaum tua, ayahnya tokoh utama pembaharu Islam di Minangkabau, dan lahirlah anaknya yang menjadi sosok Hamka itu. Hamka lahir sebagai gabungan antara kaum tua dengan kaum muda sekaligus. Nah, ini tentu satu kebahagiaan bagi saya ketika berbicara tentang Hamka. Hamka adalah sosok yang sangat membanggakan ayahnya. Walaupun di beberapa tempat beliau mengkritik bahwasanya ayahnya sedikit kolot, bahasanya berbunga-bunga dan segala macam, tapi sesungguhnya beliau adalah penyanjung ayahnya. Nah, ini kelihatan ketika kalau misalnya Bapak Ibu di Pusat Studi Buya Hamka membaca beberapa artikel yang ditulis oleh Buya Hamka di Pedoman Masyarakat di tahun 1930-an dan segala macam, maka akan bertemu bahwa sesungguhnya Hamka adalah sosok yang sangat membanggakan ayahnya. Kalau dikatakan beliau membaca semuanya, maka saya pikir dari apa yang dihasilkan oleh pemikiran Hamka, Hamka tak terlewatkan satu kalimat pun karya yang ditulis oleh ayahnya. Saking bangganya Hamka dengan ayahnya ini, ketika beliau mengurus satu koran, Pedoman Masyarakat, secara khusus ada kolom untuk tulisan bersambung ayahnya. Dari aksara Jawi dirubahnya menjadi aksara Latin secara bersambung di majalah tersebut. Saya kira ini satu peristiwa intelektual yang menurut saya jarang bertemu pada hari ini. Sebuah pewarisan intelektual yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh sosok Buya Hamka. Oleh karena itu, dengan lahirnya ensiklopedia Buya Hamka jilid kedua ini, saya kira ini satu buku yang mencoba memadatkan pemikiran Hamka untuk kita sebagai pembaca hari ini. Maka saya ya tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih yang begitu luar biasa kepada teman-teman yang mengupayakan lahirnya ensiklopedia ini. Paling tidak, saya secara pribadi dan saya kira khalayak luas akan menyambut buku ini secara luar biasa. Melalui buku ini, pembaca akan dihadiahi satu paket yang sangat padat untuk mengetahui pemikiran Buya Hamka. Oleh karena itu, sebagai paket padat, sebagai paket yang memadatkan banyak pikiran tentang Hamka, maka kemudian orang akan memilih satu tema khusus yang menurut pembaca itu
diminati, maka dia akan menelusuri lebih jauh berkenaan dengan pemikiran Buya Hamka. Saya berkesempatan mendigitalkan karya-karya Hamka sebelum diterbitkan di Pusat Dokumentasi Habib Yasin. Semoga teman-teman Mas Gulam dan teman-teman sudah pernah ke sana ya. Itu buku-buku Hamka sebelum naik cetak. Artinya buku-buku yang, apalagi buku-buku draft ya, buku-buku draft-draft buku yang Hamka buat sebelum oleh penerbit diterbitkan. Itu tersimpan baik di Pusat Dokumentasi Sastra Habib Yasin. Saya waktu itu masih milik yayasan, sekarang sudah diakuisisi oleh pemerintah DKI. Sebelum diakuisisi oleh DKI, saya berkesempatan datang ke sana dan melakukan pendigitalan khusus karya Hamka. Entah kenapa saya memilih langsung Hamka, padahal banyak rak, begitu banyak berkaitan dengan karya ulama, karya penulis Minangkabau, tapi Hamka menjadi daya tarik tersendiri oleh saya untuk melakukan pendigitalan karya-karya Hamka yang masih awal itu. Nah, dari sana kita dapatkan begitu banyak yang beliau pikirkan tentang kehidupan ini. Kita sangat berterima kasih kepada beliau. Beliau adalah pencatat peristiwa yang cukup baik dan komprehensif. Catatan perjalanan yang dibuat oleh Hamka adalah sebuah catatan yang menurut saya adalah rekaman peristiwa pada masa itu di negeri lain, di wilayah lain, dalam kebudayaan lain, sehingga kita pembaca pada hari ini, pada waktu itu juga, mendapat pengetahuan yang begitu luar biasa dengan keterbatasan informasi yang ada pada waktu itu. Saya menemukan beberapa dokumen kecil ya, misalnya permintaan salah satu penerbit atau media khusus tertentu ketika mendengar Hamka akan pergi lawatan kemana. Jadi misalnya Hamka mau ke Amerika, itu beberapa media itu mencoba merayu Hamka agar tulisannya dimuat di medianya. Saya ketemu beberapa surat-surat yang merayu Hamka untuk mencatat peristiwa yang beliau lihat saat lawatan itu untuk dikirim ke media pada masa itu. Artinya Hamka menjadi sosok yang dirindukan pemikirannya. Media paham bahwa pikirannya sangat dirindukan oleh banyak orang, sehingga dia meminta lebih awal agar catatan lawatan Buya Hamka itu dikirim ke media tersebut. Ini saya kira Bapak Ibu sudah membaca beberapa catatan lawatan Buya Hamka di beberapa tempat di negeri lain di dunia ini. Dan Hamka adalah satu model untuk melihat bagaimana dinamika intelektual ulama Minangkabau, bagaimana ulama Minangkabau mampu menyatukan tradisi bersastra dan tradisi beragama sekaligus. Ya, saya kira tidak bisa dipisahkan Hamka dengan Haka, ayahnya. Karena ayahnya adalah satu model yang menurut dia pas. Ayahnya selain mengarang banyak buku yang sangat serius, juga sastrawan, karena banyak menulis syair. Saya kira apa yang ditulis oleh ayahnya itu nyata ketika kita baca karya-karya Hamka yang diwujudkan dalam banyak bentuk, roman, sejarah, dan lain sebagainya itu. Dan saya kira apa yang dikatakan oleh Prof. Amin tadi pagi, bahwa beliau adalah ulama pertama di dunia yang punya emansipasi wanita, ini agak berbeda jika dilihat dari ayahnya. Karena ayah cukup banyak belajar dari ayahnya. Ayahnya sangat keras terhadap wanita. Ayah Hamka sangat keras terhadap hak wanita di ruang publik. Tetapi anehnya, satu kali saya menemukan satu surat Rahmah El Yunusiyah. Surat itu ditulis secara baik menggunakan tulisan Jawi, yang isinya meminta Haka balik ke Padang Panjang. Waktu itu Haka sudah di Maninjau. Dan luar biasanya di bawah surat itu adalah surat Bundo Kanduang perwakilan Sungai Batang yang melarang Haka untuk balik ke Padang Panjang. Ini ulama yang membatasi gerak perempuan tapi dirindukan oleh perempuan. Jadi dua surat ini saya pernah menulis sebuah artikel, dua surat wanita untuk Haka, yang satu ditulis oleh Rahmah El Yunusiyah,
meminta HK balik, Injik Rasul balik ke Padang Panjang karena masyarakat Padang Panjang sudah rindu dengan siraman rohani yang dari beliau. Dan satu surat adalah larangan bahwa yang menurut Bundo Kandung Sungai Batang yang berhak masuk surga itu bukan orang Padang Panjang, tapi kami orang Sungai Batang. Karena Abuya adalah orang Sungai Batang. Nah, catatan-catatan kecil ini saya kira, saya membaca buku ayahku yang ditulis oleh Hamka, persis bahwa Hamka tidak pernah melewatkan satu kalimat pun apa yang dibuat oleh ayahnya. Sehingga ketika saya membaca Hamka, karena saya penggemar HK ayahnya, saya menemukan pemikiran ayahnya di dalam karya Hamka. Hamka belajar cukup banyak tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan ayahnya. Maka lahirnya sosok Hamka yang menurut saya perpaduan antara reformis dengan kaum tua yang sangat moderat. Nah, saya dalam kesempatan ini mengusulkan kepada teman-teman yang di pusat studi Buya Hamka, kalau ada ensiklopedi tentang Buya Hamka, mestinya ada ensiklopedi tentang HK. Saya sekarang sedang mengeditori dua jilid buku yang ditulis oleh almarhum Buya Sanusi Latif, yang isinya tentang seluruh karya HK. Jumlahnya hampir kurang sama dengan karya Hamka. Yang menarik bagi saya adalah yang berkaitan dengan protesnya tentang perguruan Tawalib. Jadi diam-diam HK juga melakukan protes kepada Tawalib ketika Tawalib menaikkan gaji guru. Sekarang mungkin sertifikasi guru ya. Jadi HK dari awal dia mengatakan dia setuju. Karena guru adalah profesi yang sudah dijamin oleh Allah. Beliau mengarang satu kitab yang bernama Sendi Aman Tiang Selamat. Yang saya kira dalam buku ini mengupas tuntas bagaimana profesi guru itu. Teman saya dari sosiologi mengatakan di UNAN, laporan penelitian dalam 3 tahun terakhir, sejak kebijakan sertifikasi guru, angka perceraian di kalangan guru sangat tinggi. Jangan-jangan ini apa yang dikatakan oleh Injik Rasul tentang bagaimana sesungguhnya guru itu. Bagaimana sesungguhnya guru itu. Guru adalah model, role model. Guru harus sederhana. Dalam bayangan saya dulu ketika saya sekolah, guru itu paling tinggi Vespa motornya. Paling tinggi Vespa. Di Malaysia itu kalau ada guru membeli mobil mewah, KPK, ya itu ada KPK-nya di sana, itu akan datang. Dari mana uangnya? Kalau dia jual harta warisan, mana bukti penjualan harta warisannya? Nah, saya kira apa yang disebutkan oleh Prof. Amin tadi, bagaimana Hamka, sosok Hamka pemikiran tentang guru, tentang manusia, dan segala macam, saya membayangkan bahwa Hamka tidak melewatkan satu kalimat pun apa yang dibuat oleh ayahnya. Saya kira untuk pemantik demikian, dan sekali lagi saya usul kepada teman-teman di pusat studi Buya Hamka, ada satu tafsir, ini mohon maaf saya tambah lagi, ada satu tafsir yang luar biasa menurut saya ketika saya baca, judul tafsirnya itu Al-Burhan, yang dibuat oleh Injik Rasul. Bab awalnya sebelum dia menerangkan penafsiran ayat itu adalah syair. Dan ini belum ada versi Latinnya, sehingga dia belum terbaca oleh khalayak yang lebih luas. Kalau ini dibuat oleh pusat studi ini dan diterbitkan, saya kira akan mendapat sambutan yang sangat baik oleh masyarakat luas. Hamka adalah satu dari 3 yang disebut sebagai trio Amrullah. Maka kurang lengkap kalau ada ensiklopedia Buya Hamka, tidak ada ensiklopedia 2 Amrullah yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus untuk Bung Pram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kita mungkin tidak kenal, tetapi Buya Hamka bisa menuliskan dengan baik. Menuliskan tentang Gandhi, menuliskan juga tentang tokoh-tokoh sufi dan lain sebagainya yang memang lebih mendominasi di jilid 2.
kedalaman dan keluasan gagasan Buya Hamka itu bisa kita bayangkan bukan dari produk sekolah formal. Maka bersyukurlah teman-teman yang ada di Tawalib ini, karena apa? Karena dengan legasi yang ditinggalkan oleh Buya Hamka itu, Buya Hamka yang otodidak saja bisa bagusnya seperti itu, ya, padahal tidak menyelesaikan pendidikannya di Tawalib. Apalagi teman-teman ketika menyelesaikan pendidikannya di Tawalib dengan baik, artinya bisa melebihi dan bisa bagus juga menjadi hamka-hamka muda di kemudian harinya. Hal yang menarik adalah jangkauan pengetahuan Buya Hamka. Makanya kalau dalam bahasanya Jim Ras, ya, beliau itu menjadi master, menjadi pionir satu-satunya dalam konteks kebangkitan pembaruan Islam di Indonesia, di dunia Melayu. Kalau tadi disampaikan Anwar Ibrahim, beliau begitu terpesona dengan Buya Hamka, tidak hanya Anwar Ibrahim. Jadi kalau kata teman-teman UMNO atau teman-teman ketika ada acara serantau di Malaysia begitu, ada dari UMNO, ada BN, ada PAS dan lain sebagainya, ketika membahas gagasan-gagasan pemikiran Buya Hamka, mereka itu semua rujuk. Mereka harmonis sekali. Diskusinya itu tidak ada kebencian satu sama lain. Dan anak-anak SMA di Kuala Lumpur dan sebagainya itu, kalau ditanyakan novel-novelnya Buya Hamka yang banyak itu, tidak hanya kenal tenggelamnya kapal Van der Wijk, merantau ke Delhi, yang terusir, cahaya baru dan lain sebagainya, mereka tahu. Yang kalau itu diuji di UHAMKA atau di Al-Azhar sendiri, Universitas Islam Al-Azhar, itu belum tentu teman-teman itu mengetahui dengan baik. Jadi itu menjadi PR kita, ya kan? Nah, siapa tahu juga ada lag yang jauh antara pengetahuan yang dimiliki dan diwariskan oleh Buya Hamka dengan yang terjadi saat ini. Saya ingin masuk, kenapa kemudian penting penulisan ensiklopedia Buya Hamka ini? Kalau di dalam pribadi dan martabat Buya Hamka, Pak Rusdi Hamka itu menulis tidak kurang ada 118 buku karya Buya Hamka, tapi ketika kita telusuri itu ada lebih dari 120-an buku. Dan buku-buku itu melampaui apa yang mungkin dimiliki oleh, ya mohon maaf, para guru besar dalam konteks sekarang dengan spesialisasinya. Memang ada catatan penting misalnya dari Jeffrey Hadler, Jim Ras, dari Hodwell dan lain sebagainya begitu, bahwa problem utama dari penulisan buku-buku Buya Hamka itu adalah di pengutipan, karena beliau tidak mencantumkan pengutipan. Tapi misalnya ketika bicara mengenai Islam dan Melayu, ada poin penting yang mendudukkan bahwa Buya Hamka tidak kalah dengan para sejarawan. Tidak kalah dengan para orientalis yang memiliki tesis tentang kapan Islam itu disebarkan ke Indonesia. Beliau memiliki pandangan yang berbeda dari teori-teori sebelumnya yang dikatakan dari Guljara, dari Indo-Campa dan sebagainya itu. Kalau bagi Buya Hamka, Islam disebarkan dari Timur Tengah itu ya langsung ke Indonesia. Dan itu dibuktikan dengan sebelum para wali songo itu, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri dan lain sebagainya itu, sudah ada makam-makam generasi Islam yang ada di Indonesia. Justru Buya Hamka menggarisbawahi dalam konteks Islam awal itu, penyebutan yang bahwa Islam itu tidak langsung dari Arab itu sesungguhnya secara emosional untuk memutus hubungan emosional dunia Melayu dengan Arab, dengan Timur Tengah. Dan itu nanti saya coba culik sedikit ya, kaitannya dengan Wahabi, kaitannya dengan negara Islam dan beberapa entry yang lain di dalam jilid yang kedua itu. Karena menurut Buya Hamka, satu hal yang kadang-kadang kita lupakan itu bahwa problem antara Islam dan Melayu saat ini itu adalah banyak generasi kita itu yang tidak bisa membaca Arab Melayu, Arab Pegon itu. Padahal itulah salah satu cara kenapa kemudian secara identitas, secara kultural, banyak di antara kita itu yang kemudian menjauhi dengan kultur budaya Islam itu secara alami.
karena itu ditransmisi melalui jalur pendidikan, proses pembelajaran yang baik. Saya ingin masuk ke, karena waktu yang terbatas juga, bahwa ensiklopedia Buya Hamka ini didasari awalnya oleh kajian yang dikembangkan oleh teman-teman di pusat studi. Jadi kita biasanya mengkaji topik-topik yang sifatnya tematik. Awalnya dari sana. Karena memang kita lihat buku-buku beliau itu juga tematik. Ada tentang perempuan, ada tentang adat, ada tentang keadilan sosial dan lain sebagainya. Maka kemudian diskusi dengan Prof. Yunan, dengan Prof. Azra dan lain sebagainya itu, jadi ensiklopedia ini kita maksudkan sebagai entry point, pintu masuk untuk memahami cakrawala pengetahuan, pikiran, imajinasi, pemahaman Buya Hamka yang sangat luas tadi. Yang kalau disuruh siswa-siswa sekarang itu baca 120 bukunya itu pasti angkat tangan semua, kan gitu. Jadi cara yang mudah adalah dalam bentuk entry ensiklopedia yang harapannya mudah dipahami, tetapi agar tidak menghilangkan pemikiran Buya Hamka, maka entry itu sengaja ditulis dengan mengadop gaya tulisan Buya Hamka dari buku-buku yang ada, dari tafsir-tafsir beliau. Seperti itu. Dengan begitu, maka kita berharap pemikiran, imajinasi, dan juga hal-hal yang otentik dari apa yang pernah dipikirkan oleh Buya Hamka itu akan terus berlanjut, akan terus dikaji, karena faktanya sudah lahir ribuan skripsi, tesis, disertasi, dan juga buku-buku ilmiah yang ditulis berdasarkan pemikiran dan buku-buku yang pernah Buya Hamka tuliskan tadi. Di jilid pertama itu ada 125 entry, di jilid yang kedua ada 105 entry. Ada hal yang menarik dari jilid pertama, ya. Jadi misalnya ketika Buya Hamka menjelaskan tentang adat, kalau orang tidak baca antropologi dengan baik misalnya, atau orang mengikuti pendapat-pendapat para orientalis, ya, Ernest Cassirer dan lain sebagainya begitu, tentu pemahamannya hanya sebatas pada bahwa adat itu menjadi sesuatu, menjadi value yang tinggi di atas segala-galanya, termasuk agama dan lain sebagainya. Karena dia produk orisinil dari pikiran manusia. Tapi Hamka mendudukkan bahwa adat itu cupak sepanjang betung, adat sepanjang jalan. Dan dia menggambarkan dengan filsafatnya Heraklitos, Panterei. Jadi sesuatu itu harus terus mengalir. Kalau tidak mengalir, ya begu. Maka adat, meskipun itu adat Minangkabau, kalau dia itu tidak mengalir mengikuti semangat zaman, maka pasti akan ditinggalkan. Disitulah masuklah Buya Hamka dengan novel-novelnya, dengan kritik-kritiknya, seperti dalam buku Adat Minangkabau dan juga di buku-buku yang lainnya itu. Yang kedua, ketika bicara agama, banyak di antara kita itu memahami agama dalam perspektif bahwa agama itu hanya persoalan iman. Melupakan bahwa agama itu juga kegiatan hidup, kegiatan amal usaha, cipta karya. Jadi agama itu sebetulnya produknya tidak hanya iman, tetapi agama itu justru harus ditunjukkan dengan amal saleh. Makanya lahir buku amal saleh itu. Yang seringkali kan kita melupakan kan. Jadi retoriknya tinggi, baik sekali, tetapi tidak ada karya-karya, tidak ada tinggalan yang kemudian menjadi kenangan. Dan kenangan itu terlihat dari wasatiyah Buya Hamka yang kemudian bisa diterima oleh siapapun. Kemudian di satu lagi yang terkait dengan bahagia. Tadi disinggung sedikit oleh Prof. Amin. Jadi orang banyak mencari makna bahagia itu kemana-mana. Pergi ke Mekah nggak ketemu. Seperti Jeffrey Lang, pergi ke Mekah, dia mu'alaf dari Amerika, pergi ke Amerika ingin mencari Islam yang sebenarnya. Ternyata tidak ketemu Islam itu di Mekah. Beliau menemukan Islam itu justru ada di Eropa. Dengan semangat produktivitas, kerja keras, disiplin waktu, ya. Itu beliau temukan justru di Eropa itu. Dalam bukunya Dan Malaikat Pun Bertasbih yang sudah diterjemahkan oleh Serambi itu. Nah, Buya Hamka memahami bahwa bahagia itu ada dan dekat dengan kita karena bahagia itu ada di diri kita.
Jadi bisa jadi kita jalan di properti yang bagus, bahagianya kalau punya rumah di situ. Ada mobil BMW keluaran terbaru, wah bahagianya kan gitu kan. Cenderung hal-hal yang seperti itu. Ternyata Buya Hamka bisa masuk pemahaman kita seperti di tasawuf modern, seperti tadi di pidato kuncinya Prof. Amin itu justru beliau menemukan di sana. Dan di dalam catatannya Jim Ras, di buku beliau itu, Adikarya itu, beliau menunjukkan bahwa Buya Hamka tidak hanya menjadikan buku tasawuf modern itu sebagai pegangan bagi orang-orang yang stres, yang banyak tanya konsultasi ke beliau. Jadi beliau itu bukan dokter, tetapi beliau itu membuka rumahnya di Raden Patah, sekarang itu di sekitaran Masjid Al Azhar itu untuk tempat konsultasi orang. Jadi beliau menjelaskan buku ini tidak hanya menjadi panduan bagi orang lain, tetapi juga panduan bagi saya ketika saya di penjara. Jadi Buya Hamka mengatakan bahwa ketika di penjara, Buya Hamka itu juga pernah terpikir untuk bunuh diri. Karena dia dituduh sebagai kiai tapi pembohong. Beliau dituduh pengkhianat bangsa dan lain sebagainya begitu. Dan pada akhirnya kan ternyata itu tidak terbukti, tetapi sebagai bagian dari konteks politik saja. Terakhir, saya ingin mengutip ada 3 entry penting ya di antara 105 entry yang ada di jilid 2 itu. Pertama adalah entry tentang korupsi. Jadi korupsi itu baru marak kajiannya itu di awal-awal tahun 98-an akhir itu. Jadi PP Muhammadiyah, kemudian PBNU dan sebagainya dengan teman-teman dari NGO itu membuat ada tafsir, ada fikih tentang anti korupsi itu. Itu baru muncul. Tapi Buya Hamka itu juga menulis jauh hari sebelumnya itu tentang korupsi itu. Jadi tentang bahwa sejak dari kepala negara sampai kepada menteri-menteri dan pejabat-pejabat tinggi telah ditulari oleh kecurangan korupsi. Sehingga yang berkuasa hidup mewah dan mengumpul kekayaan negara untuk diri sendiri. Sedangkan rakyat banyak mati kelaparan, telah kurus kering badannya, dan seterusnya. Ada hal yang menarik dari penulisan beliau tentang korupsi itu, beliau menjelaskan timbulnya korupsi dikarenakan kurangnya malu. Uang negara dibelanjakan dengan tidak ada batas untuk kepentingan kemegahan beberapa orang. Pencuri-pencuri kecil ditangkapi polisi, sedang pencuri besar membuat pameran di hadapan masyarakat ramai. Jadi kalau kita runtut lihat entry tentang korupsi itu, banyak hal yang sekarang baru diributkan di dalam gerakan anti korupsi itu sudah beliau tuliskan di dalam entry korupsi itu. Yang kedua tentang negara Islam. Saya mendapatkan buku negara Islam itu justru tadi seperti disampaikan Dr. Pramono itu dari Pusat Dokumentasi Habib Yasin. Jadi di sana dapat buku negara Islam, kemudian novel-novel beliau Cahaya Baru dan beberapa yang lain itu. Yang kita itu aksesnya juga nggak dapat. Akhirnya kemudian saya share juga dengan beberapa teman-teman di Malaysia itu. Jadi yang disebut negara Islam, kalau Bapak Ibu atau adik-adik baca buku tentang perdebatan konstituante tentang dasar negara, Buya Hamka kenapa bermusuhan dengan Muhammad Yamin itu, karena pada posisi Buya Hamka seperti halnya dengan Nasir dan yang lain-lain itu memperjuangkan negara Islam dalam konteks bahwa negara ini dasarnya harus Islam. Maka kemudian dia bermusuhan dengan M. Yamin. M. Yamin jadi benci dengan Buya, tidak tegur sapa. Tapi di akhir hayatnya, ketika M. Yamin itu lagi sakaratul maut, ada ajudan yang datang untuk minta Buya Hamka datang ke situ, karena dalam kepercayaan kita, kalau ada orang yang akan meninggal dan dia sulit mati, biasanya ada sangkutan adaminya. Buya Hamka diajak datang ke situ, dengan sukarela beliau datang, dan beliau yang mentalkin M. Yamin ketika nazaknya itu. Sebagaimana Buya Hamka mengajari Astuti dan menantunya Pramudia Anantatur. Padahal bagaimana karya-karya Buya Hamka itu dibredel oleh Lekra sehingga beliau tidak ada pendapatan sama sekali, dan akhirnya jarik-jariknya selendangnya istri beliau itu habis dijualin. Karena kata Siti Raham itu, Buya nggak boleh kelihatan jelek di mata jamaah, di mata umat. Biarlah Umi yang kehilangan semuanya. Yang penting Buya
kelihatan gagah karena Buya menyampaikan banyak hal untuk umat ini dan menjadi kebanggaan umat. Jadi dalam konteks negara Islam itu dikatakan bahwa di dalam negara Islam itu tegak suatu keadilan dan suatu kebenaran. Negara Islam itu bukan dilandasi oleh sistem tertentu, khalifah dan lain sebagainya itu gitu. Tetapi nilai-nilai prinsipil yang menjadikan bahwa ada keamanan, ada perlindungan, ada kesejahteraan untuk semua masyarakat. Itulah negara Islam. Dan terakhir sebagai penutup, saya kutip satu entry tentang Wahabi. Banyak di antara kita yang tidak paham karena ada gerakan besar yang kemudian memposisikan bahwa Wahabi itu sebagai bentuk gerakan fundamentalis Islam. Padahal dalam perspektif yang wasatiyah kita bisa melihat bahwa misalnya kalau dalam teologi itu kan banyak, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah dan lain sebagainya ya. Dan itu bisa kita pahami dengan baik. Maka kita mestinya juga bisa memahami munculnya gerakan-gerakan Islam, ada Wahabi dan yang lain sebagainya itu dengan baik pula. Jadi Wahabi itu kan sebetulnya secara teologi banyak bertumpu kepada pikiran-pikiran Ahmad bin Hambal maupun Ibnu Taimiyah. Artinya secara problem dengan gerakan-gerakan pembaruan Islam tidak ada masalah. Problem masalah Wahabi itu menjadi musuh itu karena mayoritas tokoh-tokoh yang mempopulerkan pikiran-pikiran yang dianggap Wahabi itu adalah tokoh-tokoh Masumi. Tokoh-tokoh dari pembaru-pembaru Islam. Tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, dari Persis dan lain sebagainya itu, Al-Irsyad dan lain sebagainya. Padahal saat itu Masumi itu bergesekan dengan sangat sengit dengan komunisme, dengan PKI. Maka muncullah kemudian gerakan kampanye bahwa Wahabi itu adalah ideologi impor yang akan membahayakan bagi kedaulatan NKRI. Dan itu ternyata kan ketika ada problem-problem yang sifatnya politik, ketegangan-ketegangan selalu diasosiasikan bahwa Wahabi itu adalah paham yang tidak sesuai dengan kita. Jauhi Arab dan lain sebagainya kan seperti itu. Tapi kita tidak boleh menjauhi Barat gitu. Satu sisi yang sebetulnya tidak clear. Jadi tulisan-tulisan Buya Hamka kalau kita cermati baik di ensiklopedia jilid 1 maupun di jilid 2 dan mudah-mudahan juga di jilid 3 bisa terwujud sehingga banyak imajinasi, banyak pikiran dan juga banyak insight-insight baru yang bisa kita dapatkan. Dan terakhir saya ingin mengajak juga karena waktu itu seingat saya pernah datang ke sini 2016 atau 2017 itu. Kita sebetulnya waktu itu didampingi dari teman-teman Pusat Dokumentasi Padang Panjang. Saya sempat ke sini dilihatkan sebelah kanan ya, yang ruangan kelas yang Buya Hamka pernah belajar itu. Jadi waktu itu sebenarnya ada pikiran kita membuat buku tentang tokoh-tokoh Minangkabau yang hebat-hebat itu. Di dalam modelnya itu kayak ensiklopedia tapi ensiklopedia tokoh-tokoh Minangkabau. Ya kan banyak ada Rohana Kudus, Rasuna Said dan lain sebagainya. Seperti yang tadi banyak sudah disebut. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bung Rifma. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah diulas beberapa entry dari ensiklopedia baik jilid 1 maupun jilid 2. Dan mungkin kita yang hadir pada hari ini sudah memiliki stok pertanyaan atau juga pendapat lain dari yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Untuk kesempatan tanya jawab kita berikan untuk 2 orang saja ya, karena waktu kita dibatasi. Pertama dari Pak Zul, pimpinan Perguruan Tawali Padang Panjang. Silakan satu lagi dari, karena Hamka ini juga memberikan kesempatan pada perempuan, kita kasih perempuan dulu. Silakan. Ada yang dari perempuan? Ibu WR kayaknya ya. Baik. Kita batasi 2 dulu, nanti kalau ada waktu kita sambung. Silakan Pak Zul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf, saya telah termasuk yang seorang penggemar ya karya-karya Buya Hamka.
ya buku tulisan-tulisan beliau di majalah Panji Masyarakat dari hati ke hati. Saya ikuti dulu. Tanya jawab Panji Masyarakat juga saya ikuti. Ceramah-ceramah subuh ketika beliau ceramah saya ikuti. Pernah juga sempat berjumpa langsung dengan beliau. Dengar ceramah di Masjid Jihan Raya ketika ada Muktamar Muhammadiyah di Padang, ya di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Itu sekedar mengungkapkan pengalaman saya dengan beliau. Yang kedua, kalau nulis tentang beliau tentu kelebihan, kekurangan mahasin dan masawinya harus berimbang. Kelebihan-kelebihan beliau ya sudah terungkap tadi. Mungkin yang kurang tersinggung bahwa Buya Hamka termasuk seorang yang luar biasa, berimbang daya tarik tulisan dan ceramahnya itu. Jarang-jarang ketemu itu. Ada orang yang tulisannya hebat, ceramah enggak. Ada yang ceramah hebat tapi enggak pandai nulisnya. Buya Hamka dua-duanya manis. Ya, dan menarik semua, bukan hanya orang Islam tapi juga non-Muslim. Kemudian sejumlah bahasa Minang, kosakata Minang itu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Itu terasa benar itu kalau kita baca karya-karya novel beliau. Misalnya marasai dalam bahasa Minang, merasai. Itu ada itu. Saya temukan itu. Ya, agih menjadi agas misalnya. Jadi beliau termasuk yang sangat berjasa mempopulerkan bahasa Minang menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kritikan-kritikan ya kepada beliau saya temukan, ya terutama misalnya buku Di Dalam Lembah Kehidupan, bukan tenggelamnya kapal Pandarvek pernah dituduh itu plagiat, ya. Plagiat dari buku Magdalena. Tapi beliau sudah jawab benar ada, cuma bandingannya andaikan Magdalena itu singa tidur, maka tenggelamnya kapal beliau adalah singa mengaum. Akhirnya itulah ada sesuatu. Beliau juga, ini mohon maaf ini. Mohon disingkat Pak Zul ya. Mohon maaf ya. Ada yang sangat benci sama beliau ini. Ya, sangat benci. Sehingga terlalu memburuk-burukkan beliau. Termasuk yang memburuk-burukkan beliau itu Abdurrahman Wahid. Saya pernah baca itu. Tidak ada apa-apanya karya Buya Hamka ini. Ya, apakah itu termasuk novel-novel beliau? Karena katanya tidak ada ujungnya dalam sebuah ide, tidak sama dengan misalnya Mukhtar Lubis. Ini itu kritikan itu. Itu hanya sekedar ungkapan perasaan, tapi tidak ada ide-ide besar. Itu kritikan-kritikan, menelusuri kritikan-kritikan itu, apakah ada benarnya. Dan terakhir soal literasi, Buya Hamka itu terlalu Timur Tengah. Jadi baratnya sangat minim. Nah ini kritikannya. Karena memang kekurangan bahasa beliau. Itu kritikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu WR. Saya izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, tetapi saya tidak tujukan kepada langsung saja kepada dua narasumber. Yang pertama, bukan berbicara tentang gender, karena saya perempuan. Yang pertama terkait dengan tadi dikatakan bahwa Buya Hamka itu sangat mengidolakan orang tuanya dari kecil, kemudian walaupun tahu bahwa orang tuanya itu punya kekurangan yang tadi bahasanya Pak Rifma itu menyesakkan dada lah kira-kira begitu ya. Jadi kena mental kata mungkin anak-anak bahasa sekarang. Tetapi beliau itu mampu membalikkan rasa sakit, rasa kecewa itu dengan hal-hal yang positif. Nah, saya ingin berbicara tentang refleksi untuk anak-anak kita nih sekarang ini, gitu ya. Kita lihat suasana di televisi begitu ya. Sekarang yang ditonton gitu kan oleh anak-anak itu. Ketika kebencian itu tidak dibalik menjadi hal yang positif gitu ya. Apa yang salah gitu kan? Apa yang keliru? Padahal pada saat itu juga Buya Hamka juga demikian gitu ya.
posisi ketika berhadapan dengan lingkungan. Nah, yang kedua ya terkait dengan bagaimana refleksi lagi. Refleksi kepada anak-anak kita ini, kepada kita seluruhnya terutama, untuk bisa menjadikan sebagai pembelajaran. Karena memang kalau kita lihat keterbacaan atau kemampuan kita membaca itu kan berbeda ya dengan saat Buya Hamka. Padahal kita tahu bahwa sekarang itu banyak sekali bahan, tinggal klik saja di Google langsung muncul gitu kan apa yang kita inginkan, tinggal klik saja itu. Tetapi ini sangat sulit kita untuk membaca, apalagi menuliskan gitu ya. Jadi apakah itu juga menjadi satu budaya bahwa kita ini kan budayanya budaya bicara gitu kan. Tadi Bapak menyampaikan bahwa kalau Buya Hamka dua-duanya, bicara juga bagus, menulis juga bagus. Nah barangkali ada tips dari keterbacaan dari dua narasumber sekarang ini yang bisa diberikan kepada kita seluruhnya, terutama kepada ananda-ananda kita, supaya juga mereka memiliki kemampuan, ya walaupun mungkin belum sekali Buya Hamka begitu ya, tetapi minimal sudah memiliki keinginan untuk mengikuti jejak-jejak beliau. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Rektor. Mungkin kita beri waktu masing-masing narasumber 7 menit ya. Silakan Dr. Pramono. Ya, terima kasih moderator. Pak Zul, saya kira yang ingin yang disampaikan oleh Pak Zul itu sebetulnya sudah disampaikan jawabannya oleh Atiu, seorang Belanda, sarjana Belanda, melihat sosok Buya Hamka. Di Buya Hamka itu selalu memilih bahasa yang paling mudah dimengerti oleh khalayak luas, akar rumput lah kalau bahasa sekarang. Jadi malah Atiu itu mengatakan sosok Buya Hamka itu sebagai Pak Guru, juru ibarat gitu ya. Pak Guru, juru ibarat, orang yang selalu menyampaikan dengan bahasa yang merakyat dan paling diterima. Ini sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Warek, bahwa pada masanya Hamka itu adalah pahlawan literasi. Kenapa saya sebut sebagai pahlawan literasi? Pada masanya ketika media yang paling digemari pada waktu itu adalah peralihan antara syair menjadi roman, Hamka lah orang yang membuat roman, padahal dia seorang ulama. Karena beliau paham bahwa media pada waktu itu setelah peralihan orang menggemari syair beralih menjadi gemar membaca-baca jenis-jenis genre roman. Oleh karena itu beliau sadar media yang sezaman pada waktu itu yang sangat diminati adalah roman. Oleh karena itu banyak beliau menulis yang genre roman. Nah ini saya kira untuk melihat refleksi juga, generasi kita hari ini bukan tidak punya minat membaca. Berapa banyak sharing WhatsApp yang mereka baca. Berapa banyak status temannya dan siapapun dibaca. Mereka gemar membaca. Tetapi saya kira ketahanan membaca yang tidak ada. Ketahanan membaca dalam satu topik tema tertentu misalnya. Oleh karena itu, saya kira kita harus juga belajar dari Hamka, karena Hamka melihat bahwa pada waktu itu media yang sangat diminati adalah salah satu jenis genre roman, maka kita hari ini, guru, media dan segala macam harus juga menyesuaikan anak zaman kita, anak zaman sekarang. Apa media yang paling dekat kepada mereka? Tentu kita sangat berterima kasih kepada Malaysia yang sudah membuat satu film animasi pada zaman dahulu yang isinya tentang cerita dongeng kancil. Yang dulu saya diceritakan oleh orang tua saya. Tidak ada lagi orang tua yang mau mendongengkan kepada anaknya tentang dongeng kancil. Tapi Malaysia dengan cerdas menyesuaikan medianya menjadi film animasi. Sehingga generasi hari ini masih juga mereka mengenal cerita kancil itu. Walaupun medianya berbeda. Bayangkan kalau tidak ada film animasi itu, maka kemudian satu bagian dari narasi hidup kita tentang cerita kancil hilang. Tapi dia tidak menjadi hilang karena ada satu media baru yang diciptakan oleh Malaysia menjadi satu film animasi yang disebut sebagai judulnya Pada Zaman Dahulu itu. Nah,
ini pula kemudian yang menurut saya Hamka secara sadar bahwa pada masa itu diperlukan satu media yang bisa menyentuh kalangan yang sangat luas. Ya, kalangan yang sangat luas. Bayangkan kalau Hamka tetap mempertahankan syair seperti yang dilakukan oleh ayahnya, maka tidak banyak yang bisa menikmati apa yang dipikirkan oleh sosok Hamka. Pada satu sisi ada beberapa tema atau topik isu yang tidak mungkin dia ceritakan dalam bentuk prosa serius, beliau karang menjadi prosa. Ada beberapa hal yang tidak mungkin dituliskan dalam bentuk sejarah, karya sejarah, beliau jadikan dia novel. Tetapi tujuannya sama, tujuannya agar apa yang beliau lihat fenomenanya ini dimengerti, dibaca oleh khalayak luas juga. Nah, ini saya kira kita masih apa ya, selalu galau gitu ya, galau. Kalau tadi kena mental, sebetulnya teman anak-anak ini kalau ingin belajar ke Buya Hamka enggak ada lagi kata galau. Apakah yang akan terjadi? Ya, apakah yang akan terjadi 10 atau 20 tahun lagi ketika kita melihat generasi sekarang, generasi yang kita kenal, yang kita sebut apa yang dikatakan oleh Taufik Ismail itu sebagai generasi nol buku. Generasi yang tidak pernah membaca sama sekali buku. Maka menurut saya satu-satunya yang harus dilakukan adalah menyediakan media yang paling dekat dengan mereka. Tujuannya adalah untuk memberitahu, memberi informasi kepada mereka ada peristiwa ini, ada pengetahuan tentang ini, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ketika ada interest, satu interest generasi pada hari ini pada satu tema tertentu, diharapkan dia akan menelusurinya sendiri, ya. Dia akan menelusurinya sendiri untuk mengetahui terhadap satu isu yang dia ingin dalami gitu. Nah, secara sederhana ingin saya katakan bahwa setiap zaman punya medianya. Ya, setiap zaman punya medianya, maka kita harus juga menyediakan medianya untuk generasi pada hari ini. Banyak orang mengatakan generasi sekarang tidak tahu ini, tidak tahu itu. Wajar, karena mereka tidak pernah mendapatkan media yang sesuai untuk mereka terhadap sesuatu yang menurut kita harus mereka tahu. Kita selalu paksakan mereka mestinya tahu ini. Bedanya dengan kehidupan masa lalu, setiap zaman oleh para intelektualnya didekati dengan media yang sesuai pada zaman itu. Jauh sebelum itu para intelektual Minang di awal abad ke-20 atau akhir abad 19, hampir seluruh merata ulama itu membuat syair. Kata ulama sadar pada waktu itu adalah media yang paling diminati adalah dalam bentuk syair. Tapi setelah itu Hamka peralihan itu mencoba dalam bentuk yang lainnya. Nah, sekarang tidak bisa tidak media audio visual dan yang dalam bentuk digital yang lain, saya kira sangat relevan untuk kita pikirkan agar apa yang kita kehendaki mestinya tahu ini, tahu itu, mereka paham ini, paham itu, mereka betul-betul mengetahuinya dan mereka bisa memahaminya. Saya kira itu bentuk refleksi yang coba saya pahami dari pertanyaan Bu Warek dan sekaligus ini menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Zul. Dan yang terakhir, apa yang disampaikan oleh Pak Zul. Sebanyak itu orang memuji, ternyata ada juga orang yang membenci Hamka gitu. Ini menandakan bahwa Hamka adalah manusia biasa. Jangan kemudian kita terjebak bahwa Hamka juga manusia. Manusia yang tidak mungkin sempurna. Ada satu YouTube, seorang anak muda Malaysia, dari tadi pagi kita mengatakan Malaysia luar biasa tanggapnya dengan Buya Hamka. Ada satu anak muda yang selalu membenci Hamka di YouTube-nya. Satu channel YouTube, satu kali saya lihat, dia mengkritik habis Hamka menulis satu buku yang berjudul Teguran Suci bagi Mufti Johor. Itu saya kira entry-nya ada di dalam ensiklopedia jilid 2 ini. Dia membahas banyak kebohongan yang disampaikan oleh Hamka dalam buku Teguran Suci bagi Mufti Johor. Nah, ini saya kira untuk menyadarkan kita lagi-lagi bahwa Hamka adalah manusia biasa.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Pram. Silakan Bu Rifma. Baik, terima kasih. Pertama, terkait dengan kemampuan Buya Hamka, satu sisi kemampuan komunikasinya bagus dan juga tulisannya bagus, karena beliau memang sejak kecil sudah bisa melihat kemampuan orang-orang di dekatnya, terutama Haji Rasul. Kalau kita baca bukunya Jeffrey Hedler itu, Home Fatherhood and Succession itu kan meneliti 3 generasi pembaharu yang ada di Minang. Amrullah, kemudian ayahnya Haji Rasul dan Hamka, kan begitu. Nah, kalau kita lihat kemampuan otodidak, retorika dan lain sebagainya itu memang umumnya bisa didapatkan di lingkungan-lingkungan agama, lingkungan akademis, lingkungan pesantren. Tetapi kemampuan menulis itu seringkali yang kurang. Nah, kemampuan menulis itu Buya dapatkan karena Buya Hamka itu seorang wartawan. Kesukaan Buya Hamka tidak hanya kalau dulu, kalau cerita Buya Afif dan sebagainya itu, Buya Hamka itu dulu kalau cerita Kak Rusdi, Kak Zaki gitu, beliau cerita itu tidak hanya keluar masuk hutan, ya, jadi keluar masuk hutan pada masa revolusi itu, tetapi beliau sangat suka sekali menjelajah. Maka kan ada juga entry tentang Ibnu Battuta. Beliau mengidolakan juga Ibnu Battuta itu. Bagaimana dia datang ke suatu tempat itu tidak sekedar hanya mengagumi, oh keindahan alamnya begini dan lain sebagainya. Kita bisa melihat banyak sekali buku-buku Hamka itu justru lahir dari perjalanan beliau, muhibah beliau. Ke Amerika beliau bikin buku, ya, perjalanan 4 bulan di Amerika itu. Kemudian ke Sungai Nil ketika dapat Dr. honoris causa itu, beliau juga menulis di tepingan Sungai Nil kan gitu kan, Sungai Dajlah itu, termasuk di beberapa yang lain. Jadi banyak hal, ya, yang kemudian beliau kondisikan dengan apa yang beliau alami. Yang kedua terkait dengan masalah literasi, Pak Zul. Jadi literasi kalau dikatakan Buya Hamka itu cenderungnya ke Timur Tengah, justru tidak. Pada awalnya justru pikiran-pikiran Buya Hamka itu banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran para filosof Yunani. Sokrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya itu. Termasuk filosof-filosof eksistensial. Jadi ada tadi disebutkan ada Friedrich Nietzsche, ada Jean-Paul Sartre dan lain sebagainya. Itu ada di tulisan-tulisan beliau. Schopenhauer yang banyak dikutip oleh Karl Marx ketika membahas mengenai Marxisme, beliau baca dengan baik. Tidak hanya beliau mengkomparasikan pendapatnya Haji Agus Salim, Nasir dan lain sebagainya ketika berpolemik dengan Aidit dan sebagainya. Artinya wawasan Buya Hamka itu dalam posisi sebagaimana apa yang kita lihat dari Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki yang lain. Jadi beliau itu dalam banyak hal selalu di posisi tengah-tengahan. Baik dalam bacaan, dalam pikiran maupun dalam sikap ketika menentukan misalnya terkait dengan persoalan-persoalan fikih gitu. Beliau itu ketua PP Muhammadiyah, tetapi beliau lebih memposisikan bagaimana bisa mengayomi semua. Tidak hanya orang Minang, tapi orang Betawi dan lain sebagainya yang selama ini tidak tersentuh oleh dakwah. Maka beliau mendirikanlah itu Masjid Al-Azhar itu kan gitu. Belum selesai pun beliau ingin digunakan dulu itu. Sebelum diresmikan, akhirnya digunakan dan ternyata animonya banyak. Sampai akhir hayat beliau, Al-Azhar memiliki komitmen jamaah yang luar biasa. Kemudian terkait dengan masalah plagiasi. Jadi plagiasi itu dituduhkan terutama oleh Lekra, ya, Pramudia dan kawan-kawan itu terutama. Tapi kalau kita baca pengakuan Buya Hamka sebagaimana ditulis oleh Sholihin Salam, ya, di dalam buku peringatan milad beliau itu, jadi beliau mengakui, ya, bahwa tuduhan tenggelamnya kapal Van der Wijk itu bukan plagiasi dari Alphonse Karl. Kalau mau dicek silakan dicek itu. Alur ceritanya seperti apa, enggak ada hubungannya itu. Sama halnya ketika beliau menulis tentang di bawah lindungan Ka'bah.
Beliau mengakui bahwa kedua novel itu beliau banyak terpengaruh oleh Alvan Faluti. Nah, yang Timur Tengah tadi, yang Mesir tadi kan. Nah, kedua ketika beliau menulis Keadilan Sosial yang jadi disertasinya siapa? Khairuddin Al-Junaid di Singapura itu. Jadi beliau menulis keadilan sosial itu dengan menyadur pemikirannya Said Qutb di dalam Al-Adillah Istimaiyah fil Islam. Beliau sadur gagasannya dari situ, tetapi isi dan sistematikanya berbeda dengan apa yang ditulis oleh Said Qutb. Termasuk kalau di dalam tafsir Al-Azhar, kalau kita baca, beliau paling sering bukan mengutip Ibnu Katsir, justru mengutip pendapat-pendapatnya Said Qutb. Maka istilahnya Prof. Amin Tabir rebellion-nya itu munculnya itu mungkin di situ kan. Jadi militansinya itu ada di sana. Termasuk ketika menulis sejarah umat Islam, beliau tidak hanya menulis dari pikiran-pikiran Philip Kahiti, tarik Islam, tarik Iran, tarik Arab dan lain sebagainya itu, tapi beliau campurkan dari banyak perspektif itu kemudian beliau ramu. Jadi kalau tuduhan bahwa beliau itu melakukan plagiasi itu tidak terbukti. Termasuk di buku Margaret Gauthier itu. Dia akui bahwa buku ini adalah terjemahan. Dan itu beliau nyatakan. Bukan beliau menulis itu sebagai karya beliau, tidak gitu. Kemudian terkait dengan persoalan kena mental dan sebagainya, saya kira ini penting bagi kita, terutama di lingkungan pesantren, karena sudah ada undang-undang tentang pesantren yang mestinya itu menjadi kekuatan kita untuk bisa menyetarakan diri dibandingkan pendidikan-pendidikan umum. Karena kalau dalam Undang-Undang Sikdiknas itu kan, Undang-Undang 20 tahun 2003 itu, 23 itu disebutkan bahwa pendidikan yang dikelola oleh madrasah itu justru 100% plus yang tidak dimiliki oleh pendidikan umum. Artinya mestinya secara basic, potensi dan lain sebagainya, pendidikan madrasah, pendidikan pesantren itu lebih unggul. Dan di dalam undang-undang pesantren itu dibuka bahwa pesantren itu harus mengembangkan diri sesuai dengan culture, identitas pesantren itu. Jadi ada yang model gontor, ada yang model tawalib, ada yang model diniyah, ada yang model macam-macam itu justru memperkaya wawasan pendidikan kita. Dan yang terakhir, hal yang penting dari Buya Hamka itu adalah ada 4 dimensi yang terlampaui yang tidak semua orang memilikinya. Pertama adalah dimensi waktu. Buya Hamka hidup tidak di abad 20 ataupun di abad sebelumnya, tetapi pikiran-pikiran beliau menjelajah dari masa klasik sampai melampaui abad 20. Yang kedua, dimensi pengaruh, Hamka factor. Pengaruh Buya Hamka itu ternyata tidak berhenti ketika beliau wafat tahun 1981. Ya, tetapi itu bisa dibuktikan dari banyaknya kajian-kajian akademis ilmiah yang mengutip pikiran beliau. Publikasi-publikasi buku beliau itu tidak hanya di Indonesia, di Malaysia, di Singapura itu terus terbit terus. Yang namanya tasawuf modern ya dan macam-macamnya itu semua terbit ulang. Yang ketiga, dimensi kosmopolitan. Jadi Buya Hamka itu melintasi tidak hanya dunia Melayu. Kalau pemikir-pemikir kita kan terbatas hanya Indonesia. Buya Hamka itu melintasi. Paling tidak Asia Tenggara itu sudah terlewati semua, termasuk ke Mesir dan sebagainya. Termasuk kajian-kajian di Eropa yang Islamic Studies itu tidak bisa meminggirkan kontribusi dan pemikiran penting Buya Hamka. Dan terakhir adalah dimensi tengahan, dimensi wasatiyah. Pemikiran Buya Hamka itu bisa mendalam, diterima semua orang karena sikap wasatiyah beliau itu. Yang itu sangat jarang dimiliki oleh para pemikir-pemikir saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk ketua pemateri. Bapak pemateri, Bapak dan Ibu yang berbahagia, karena azan sudah dikumandangkan. Karena belum satu pun yang masih banyak yang mau dibicarakan ya. Saya ingin mengomentari satu saja.
bahwa Hamka yang diceritakan itu akarnya adalah di sini. Saya ingin mengulas itu saja Pak ya. Kenapa Hamka seperti disampaikan pemikiran yang wasatiyah, Tawalib mengajarkan pemikiran wasatiyah mulai dari ayahnya sampai Buya Mawardi yang juga murid dari ayah Hamka dan Abdul Hamid Hakim. Kalau misalnya kita bicara tentang kegelisahan, kenapa Hamka kemudian berubah lebih positif ya? Jawabannya itu adalah Tawalib. Karena ketika bapaknya Hamka tidak bisa mendidik anaknya di rumah, dia mengantarkan anaknya ke Tawalib ke Buya Haji Rashidi, Daud Rashidi. Jadi itu kira-kira, tetapi sejarah itu tentu harus kita ulang lagi. Mudah-mudahan hari ini adalah sebuah refleksi dari perjalanan tokoh-tokoh Minangkabau, terutama Hamka itu. Dan satu tantangan mungkin tadi juga disampaikan oleh Dr. Pram, ini pada pengurus ada ensiklopedi HK. Mudah-mudahan itu lahirnya di Tawalib, ya cukup Hamkanya di UHamka gitu. Terima kasih, kita sekali lagi beri aplaus untuk Pak Matiri dan kita semua. Dari saya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.